aku dapat 8 nih. Terus dia bilang, Zalfa, dia bilang, "Hai semuanya, welcome back to my channel. Aku Zalfa dan di sini aku mau storytelling sedikit tentang gimana ceritanya aku dapat nilai IELTS 8 dan aku tetap nangisin nilai IELTS-ku yang 8 itu. For a little bit of background, aku sama sekali nggak pernah ikut les bahasa Inggris. Semua pelajaran bahasa Inggrisku itu ya adanya di sekolah. Tapi dulu aku pernah ikut debat bahasa Inggris sampai tingkat provinsi. Itu waktu aku SMA. Selain dari itu, aku belajar fully otodidak lewat baca buku. Mungkin kalian tahu kalau udah lihat videoku sebelumnya. Maybe in my next video, I will tell you more about it. Gimana cara baca buku bahasa Inggris untuk meningkatkan fluency kalian. Tapi kalau di video ini, aku cuman mau storytelling aja. So, the year is 2022. 2 tahun setelah aku lulus dari ITB dan waktu aku mulai CPNS. Nah, waktu itu aku lagi ngerasa down. Jadi memang aku dikelilingi di environment yang menurutku itu nggak begitu sehat, toxic, dan bikin aku ngerasa nggak pede sama diriku sendiri. Jadi aku ngerasa kayak, oh aku tuh harus ngelakuin sesuatu untuk membuktikan kalau aku ini pinter loh, kalau aku ini punya value loh. Nah, di tengah-tengah perasaan kayak gitu, akhirnya aku mutusin untuk ikut tes IELTS, which is kind of crazy karena kalau kalian tahu harga tes IELTS itu sekalinya sekitar 3.500.000, which jelas-jelas mahal banget. Apalagi waktu itu aku posisinya CPNS, 3 bulan belum nerima gaji, aku baru pertama sampai Jakarta, no money at all, dan aku mutusin untuk ngambil tes IELTS. Lebih crazy-nya lagi, waktu itu aku sama sekali nggak belajar. Jadi dengan pedenya aku menyimpulkan karena aku pernah TOEFL PBT, paper base, ya aku rasa oke, IELTS juga nggak akan jauh dari TOEFL PBT itu. Ternyata beda banget, tingkat kesulitannya jauh, dan section yang diujinya juga beda. So, tahun 2022 itu pertama aku tes IELTS, aku pergi ke salah satu tempat tesnya yang diadakan oleh IDP. Nah, posisinya aku sama sekali nggak tahu sectionnya itu ada apa aja. Bahkan aku nggak tahu kalau bandnya itu sampai 9. Waktu itu kukira bandnya itu 10 atau 12 for some reasons. Aku juga nggak ngerti kenapa. Oke, jadi kalau kalian belum pernah tes IELTS itu sectionnya ada 4. Yang pertama listening, terus reading, writing, dan terakhir speaking. Waktu itu tes pertamaku listening. Mungkin aku akan ngasih sedikit tips and trick juga supaya ini nggak cuma jadi video storytelling. Tapi waktu itu, satu hal yang aku notice tentang tes IELTS listening adalah kita nggak bisa ada delay. Jadi begitu kita dengar soalnya, kita nggak bisa nyatet dulu, kita nggak bisa mikir panjang, kita harus langsung jawab. Jadi narasi soal jawab, nggak ada waktu buat mikir 2 kali atau bahkan untuk nyatet sedikit dari narasi yang kita dengar. Enggak, pokoknya semuanya itu instantaneous. Kalian dengar langsung jawab. Itu untuk listening. Tipsku untuk itu benar-benar harus fokus. Kalau kalian meleng sedikit aja, nggak akan bisa jawab dengan benar gitu. Soalnya dari listening itu 2 kali aku tes, aku selalu dapat 8,5. Jadi selalu ada soal yang aku tuh miss gitu. Nggak semuanya benar. Section kedua adalah reading. Nah, ini waktu aku pertama tes, aku dapat skor 9, artinya readingku benar semua. Sebenarnya nggak begitu aneh juga karena reading ini menurutku cenderung lebih mudah daripada listening. Tipsku untuk reading adalah harus dibaca dulu teksnya sebelum move on ke pertanyaannya. Jadi aku nggak menyarankan untuk langsung baca pertanyaannya terus move on ke teksnya, enggak. Aku menyarankan di skimming dulu at least teksnya, baru move on ke pertanyaan, baru jawab. Kalau langsung ke pertanyaan itu menurutku bakal bikin kalian confused waktu baca teksnya. So, skimming first is a better method. Lucunya waktu aku tes kedua kali, jadi aku tes IELTS itu 2 kali. Yang pertama tahun 2022 waktu aku krisis itu, yang kedua adalah tahun 2024 waktu aku mau berangkat ke Cambridge karena IELTS pertamaku udah expired. Waktu aku tes kedua, IELTS readingku malah turun dari 9 perfect jadi 8,5. Nah, section yang ketiga itu adalah writing. Writingku waktu itu paling kecil, cuman 7, karena memang writing ini kan kita jarang dilatih ya. Kalau di Indo kita writing dalam bahasa Indonesia pun jarang, apalagi untuk writing dalam bahasa Inggris. Sedangkan di sini kita ada 2 section. Writing itu ada yang ngedeskripsiin graph, yang kedua itu writingnya
bebas, cuman dikasih topik, kalian harus elaborasi soal topik itu. Karena waktu itu aku ngambil IELTS-nya akademik. Nah di kedua section itu kurasa aku memang belum maksimal, dan akhirnya aku dapat writingnya itu 7. Waktu aku try again di second tesku, aku juga sama dapatnya 7 doang, karena aku rasa belum develop skill writingku. Kalau sekarang dites lagi setelah aku di Cambridge setahun dan dipaksa untuk nulis banyak banget esai, aku yakin banget writingku pasti udah naik cukup oke lah sekarang, di level mungkin sekitar 7,5 atau 8. Dan yang terakhir itu adalah speaking. Nah ini ada cerita lucu, karena waktu aku tes pertama speakingku itu dapat 7,5. I don't know why, memang nggak 8 tapi ya lumayan 7,5 nilainya. Speaking itu memang tentang gimana kalian membawa diri supaya confident dan pronunciation-nya clear. Jadi mereka nggak peduli soal aksen, tapi mereka peduli kalian ngomongnya jelas gitu, ngomong apa, grammarnya gimana, cara kalian membawa diri juga gimana, fluency kalian gimana. Itu yang dinilai dari speaking. Nah lucunya untuk tes kedua, karena aku pengen dapat nilai yang maksimal, apalagi aku nggak mau buang-buang uang sebelum aku kuliah keluar, aku belajar dulu tuh, aku sewa orang untuk latihan speaking. Hampir 3 atau 4 kali pertemuan, aku habis sekitar hampir 1 juta lah untuk private sama orang ini, belajar speaking aja. Ternyata waktu aku tes IELTS kedua, speakingku malah turun dari band 7,5 ke band 7. So that's the funny story. Jadi kayaknya intinya tips untuk speaking adalah selain dari latihan, selain dari meningkatkan fluency, meningkatkan pronunciation dan easiness kalian dengan language, untuk speaking itu juga penting banget untuk ngerasa relax. Semakin kita tegang, semakin kita nilai kita harus bagus, hasilnya harus oke, biasanya nilainya malah turun. At least itu experienceku. Dari semua nilai itu di-combine aku dapat band 8. Jadi untuk tes pertama aku dapat 8, tes kedua aku juga dapat 8. Pas lihat nilaiku keluar, aku langsung ngerasa sedih, karena waktu itu kukira nilai paling tingginya 12. Jadi 8 itu menurutku ada cuman sedikit di atas rata-rata gitu. Aku telepon lah temenku, aku bilang hasil tes IELTS-ku udah keluar, gimana nih, nilainya jelek banget, padahal aku udah ngeluarin uang gede banget. Terus namanya aku cerita sama perempuan ya, temenku of course yang pertama dia lakuin adalah ngehibur aku. Dia kayak, oke Zal, itu nggak masalah, namanya tes pertama pasti nilainya nggak memuaskan, itu wajar kok, orang berapa kali tes sebelum sampai nilai yang mereka inginin. Temenku ngehibur aku pokoknya. Tapi aku kayak, ya tapi gimana nih, aku udah ngeluarin uang gede banget. Terus akhirnya dia tanya, ya Zal, emang berapa nilainya? Terus aku bilang, aku dapat 8 nih. Terus dia bilang, Zalfa, dia bilang. Terus dia ngejelasin ke aku kalau nilai 8 itu obviously lumayan besar gitu. Dan oke, kukira dia kecil gitu. Meskipun at the end of the day aku masih ada persen kayak kenapa aku nggak dapat 8,5, which is sangat-sangat ridiculous ya. Dan kalau kalian mau tahu, IELTS ini yang akhirnya memotivasi aku untuk daftar kuliah. Karena aku udah punya nilai IELTS nih yang aku dapatkan dengan harga 3,5 juta, akhirnya aku termotivasi buat daftar. Aku nggak mau uang 3,5 juta aku ini terbuang sia-sia gitu. Terus ya udah aku cari lah, aku mikir ya I will just try Cambridge gitu, dan alhamdulillahnya akhirnya masuk kan. But yeah, that's the funniest story about my IELTS. Kesimpulannya adalah jangan dumb kayak aku. Kalau mau IELTS harus persiapan dulu, nggak perlu stress it out, don't stress it out. Kalian kalau mau latihan fluency, intinya nggak usah dibikin beban, itu aja. That's my IELTS story. I hope you enjoy it dan semoga ada manfaatnya. Aku belum bisa bikin video tentang tips and trick atau video yang berat-berat karena saat ini aku lagi ngerjain disertasi. Jadi waktuku diambil hampir semuanya untuk disertasiku, energiku juga. So I suppose kayak ini video yang bisa aku buat untuk sementara waktu. But I hope ini ada gunanya dan bisa menghibur juga. See you later in the next video. And don't forget to like, subscribe, and follow me on every social media channel. Bye!